Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai garis dan sudut. Garis dan sudut ini merupakan materi kelas 7 SMP atau MTS pada semester 2. Yang pertama, sebelum kita mempelajari garis dan sudut, Ibu akan menjelaskan untuk apa saja sih garis dan sudut ini dipelajari dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, yang pertama, Ibu punya contoh menara Pisa. Contoh yang pertama adalah menara Pisa. Dengan mempelajari garis dan sudut, kalian bisa memahami sudut yang dibentuk oleh menara Pisa ini. Yang kedua adalah jembatan emas di Thailand. Dengan mempelajari garis dan sudut, maka kalian bisa menjadi kontraktor dari misalkan bangunan semacam ini, jembatan emas. Nah, sehingga sangat menakjubkan ya kalau misalkan dilihat ya, ada jembatan yang ada bentuk tangannya seperti itu. Kemudian gunung es. Nah, sebenarnya kalian bisa memahami kalau misalkan kalian melihat gunung es, gunung es ini kira-kira berapa derajat ya. Nah, berapa derajat itulah yang dinamakan dengan sudut. Nanti kalian bisa memahami berapa derajat gunung es ini, apakah terbentuk sudut lancip, siku-siku, atau tumpul, atau seperti apa. Dan juga kalian juga bisa menghitung nih beberapa tinggi gedung atau gunung es ini tanpa mengukur secara langsung gunung es Veluwemer di Belanda. Nah, bangunan ini merupakan jembatan yang sebenarnya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 ya. Nah, kalau misalkan dilihat kasat mata, jembatan ini seperti terpisah oleh air. Padahal sebenarnya jembatan ini dihubungkan secara langsung. Jadi airnya berada di atas, jembatannya ini ada di bawahnya air, begitu ya. Dengan mempelajari garis dan sudut, kalian bisa, misalkan suatu saat kalian bercita-cita ingin membuat jembatan seperti ini, kalian bisa menerapkan teori garis dan sudut. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai garis dan sudut. Materi-materi apa saja yang akan kita pelajari dalam bab garis dan sudut? Yang pertama adalah hubungan antar garis, yang kedua segmen garis, yang ketiga ukuran sudut, yang keempat hubungan antar sudut, yang kelima melukis sudut. Berikutnya, kita akan membahas pada subbab yang pertama, yaitu hubungan antar garis, yaitu meliputi titik, garis, dan bidang. Pengertian titik. Suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik digambarkan dengan nokta dan biasanya dinotasikan dengan huruf-huruf kapital. Contohnya seperti ini ya, titik A, titik F, seperti gambar berikut. Nah, seperti ini. Titik A dan titik F. Berikutnya, pengertian garis. Garis merupakan suatu himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya. Garis dikatakan berdimensi satu karena hanya memiliki satu ukuran saja, yaitu hanya memiliki panjang, tidak memiliki lebar. Suatu garis biasanya dilukiskan terbatas dan disebut juga dengan segmen garis seperti ini ya. Ini segmen garis AB. Notasinya bisa huruf besar A, B. Kalau dua huruf itu A, B dengan huruf besar. Kalau huruf kecil maka dia satu huruf. Misalkan A, B, C, K, L, M seperti itu. Kalau yang Ibu contohkan ini namanya adalah garis AB. Berikutnya, pengertian bidang. Bidang merupakan himpunan
titik-titik yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Oleh karena itu dikatakan berdimensi 2. Penotasian suatu bidang diwakili oleh alfa atau beta, atau juga bisa diwakili oleh titik-titik sudut bidang itu. Nah, contoh yang pertama ini penotasiannya dengan alfa, sehingga dinamakan bidang alfa. Yang kedua, dinotasikan dengan diwakili oleh titik-titiknya, sehingga titik A, B, C, dan D, sehingga namanya adalah bidang ABCD. Berikutnya, kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis, yaitu sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik itu dilalui garis tersebut. Titik terletak di luar garis. Sebuah titik dikatakan di luar garis jika titik tidak dilalui oleh garis tersebut. Contohnya, misalkan ibu punya titik yang terletak pada garis. Nah, ini titiknya. Ibu namanya titik A, maka dikatakan bahwa titik A itu terletak pada garis G. Yang kedua ada titik C. Titik C terletak di luar garis G. Kemudian berikutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang jika titik tersebut ada pada bidang tersebut atau dapat dilalui oleh bidang. Kalau titik yang terletak di luar bidang, maka titik tersebut berada di luar bidang, sehingga tidak dilalui oleh bidang tersebut. Contoh, misalkan ibu punya bidang alfa. Nah, ada suatu titik namanya titik A. Titik A dikatakan titik yang terletak pada bidang. Kalau ibu punya titik B yang warna biru ini, maka dikatakan titik B terletak di luar bidang. Berikutnya, kedudukan dua garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Garis sejajar adalah garis yang apabila keduanya terletak pada suatu bidang dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Jadi mereka tidak bertemu ya, walaupun diteruskan dia tidak bertemu. Jadi seperti garis ini. Nah, ini dikatakan sejajar. Yang kedua adalah titik berpotongan. Apabila keduanya terletak pada satu bidang dan satu titik persekutuan. Jadi ada dua garis yang saling mempunyai titik potong, maka dikatakan berpotongan. Seperti ini. Nah, ini adalah titik potongnya. Di sebelah sini titik potongnya ya. Yang ketiga adalah garis berimpit. Garis berimpit ini adalah garis yang apabila keduanya terletak pada satu bidang dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Nah, sehingga garisnya ini. Jadi awalnya garis oranye, kemudian ditumpuk dengan garis yang hitam ini ya. Ini dikatakan adalah garis berimpit. Nah, berikut tentang kedudukan dua garis. Sehingga seperti itu anak-anak materi untuk pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.